Tapi berarti akan ada adu immune yang terjadi ya, karena kita tahu Karina dan Martis sama-sama punya immune walaupun beda. Bener, dan Tapi lebih unggul Martis gak sih? lebih unggul Martis karena semua skill setnya bakal bisa masuk, dan kalau udah half HP itu true damage. Oke, kalau gitu kita langsung saja menuju ke lane of the Evo World Championship. Dan The Valley versus RRQ Akira Brazil. Kali ini bisa kita bilang pertarungan antara dua tim dari region yang gak beda jauh, tapi permainannya berbeda jauh. Iya dong, The Valley itu memang team fight, bermain makro, sedangkan dari RRQ Akira dia bermain lebih ke arah salah tim yang berada di Southeast Asia kalau aku lihatnya. Iya, dan Mobile Legends dengan Demon Slayer ini seharusnya akan build up ke defense item. Aku pengen mention buat Fight Chicken, karena dia pakainya ini adalah high end drive, bukan dari weapon master sendiri. Dia bakal mengincar untuk adanya solo kill di laning dia. High Endra ya, terus solo. Makanya ya udah nyantuy aja. Kayaknya nggak bakal terlalu banyak bergerak juga ya dari Fight Chicken-nya. Tapi lihat Seigen di arah tengah juga mencoba untuk memberikan sedikit cicilan. Dan ini nyebelinnya poking dari Eve. Dari Hun. Yep. Efek slow, dia juga punya range yang cukup jauh. Dan bahkan kita lihat udah ada satu kejadian di arah bottom lane di mana Fight Chicken di sini udah mulai tercicil. Apakah Fight Chicken sendiri bisa mengejar Tekashi yang kita tahu dia punya mobilitas yang kencang banget? Iya, ada Tekashi, dan sebenarnya untuk jawaban bagi Tekashi ini hanya mengandalkan nanti dari bouncing ball berarti. Iya. Bouncing ballnya kalau memang nggak connect bakal sulit, dan Tekashi masih tetap bakal bebas untuk misalnya ya mainin lagu di samping Hun. Oke, tapi terlihat dari Seigen harus memaksakan Wings by Wings keluar. King mencoba untuk ngecek ke area rumputan, tapi belum ada sesuatu yang ditemukan. Lihat RRQ Brazil, RRQ Akira untuk saat ini lebih unggul sedikit aja, tapi ini tipis-tipis karena belum ada agresivitas dari satu sama lain sih. Mereka bermain aman banget. Ya. Kalau menurut aku dari RRQ Akira yang malah agak sedikit tertinggal. Karena kita melihat permainan dari basic yang berada di luar zona, itu tandanya membuat dia terlalu nyaman di arah top lane. Tapi di arah bottom lane, dibuka terlebih dahulu oleh tim RRQ Akira Brazil. Dua posisi telah didapatkan oleh tim The Valley. Ingat, retribution dari Mobazin, seperti kata AWL, wangi tapi lah di zoning out terus dikasih. Berhasil didapatkan first spot Blood Charge yang tiba-tiba berhasil membuat para pemain dari tim The Valley by Infinix kali ini. Zoning out dari seorang Tekashi, bukan instant pick off, berbanding terbalik dengan shot dan juga ada The Fight Chicken yang dimana langsung menggoreng pergerakan dari seorang King di depan sana awal. Wow, itu satu buah backstep yang bagus banget pastinya. Dan dari teman-teman The Valley juga mereka nggak yang langsung komit ke arah turtle yang pertama. Mereka lebih mengamankan dulu ke arah buffnya masing-masing. Tapi lihat di arah bottom lane, 1v1 situation, Fight Chicken dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Mengingat kita tahu Grok ini juga cukup lemah dengan magical damage. Ya, semua yang dibuild dengan physical attack item Yep. bakal di-convert ke physical defense tanpa magic defense. Jadi Akan adu retribution kali ini. King, Fight Chicken, gak ada lagi. Satu buah Watchers, Mobile Center backline. Watchers membuat seorang Luis terperangkap. Masih cukup adil. Pertarungan dengan satu buah romer ditukar dengan Turtle. Ini masih oke banget melihat Gusta di arah top lane. Agak sedikit kesulitan melawan seorang basic. Yap. Dan 500 gold tambahan untuk RRQ Akira ini membuat dia cukup bisa bertahan untuk beberapa menit ke depan, Omawa. ya, Seigen dengan Magic Shoes dan juga ada satu buah Elegant Gem yang di-buy. Berarti Clock of Destiny bisa menjadi salah satu tujuan next itemnya Kari. Dengan Swift, Crossbow, dan dia respect dengan satu buah Shoes. Dimana kita tahu dari gold lane ini rata-rata sudah tidak menggunakan Shoes. Iya. Hemat 200 gold itu penting banget untuk di early game untuk lebih cepat menjadikan item. Tapi Corrosion juga sudah selesai bagi basic. Oke, karena memang nggak butuh sepatu untuk di awal-awal karena mereka main Laning. di laning aja, nahan dulu. Tapi dengan mobilitas yang dimiliki oleh Gusta Lagusta ini menjadi respect juga untuk basic. Tapi kita melihat, wah, the great demolition man. Wah, ini siswa First berprestasi ya. hero damage per menit, first turret damage per game, first in turret damage per menit. Oke, ini menimbulkan berarti tandanya player ini dia sangat suka berada di laningnya satu. Yang kedua, dia bisa datang ke team fight kalau team fightnya ada di laning dia. Objektif banget berarti Objektif banget. Tapi kalau untuk laning yang jauh atau mungkin laningnya di arah bottom lane di offlaner, mungkin dia akan menghindari team fight itu, memilih untuk melakukan farming dari mid lane. Bahkan Obasin versus Tekashi di arah bottom lane. Bakal coba diganggu untuk diusir begitu saja. Mencoba mencuri satu buah orange buff itu bukan hal yang baik. Dan barir 1 kali 24 jam, yang bukan barir junior. Kalian menonton pergerakan di arah bottom lane. Ditutup jalannya, tapi kayaknya Tekashi gak gentar ya dengan HP yang cukup banyak. Tapi lihat di arah atas, Oi. Super Shark yang berhasil termeltdown dengan ada pergerakan
dari Basic ternyata Luis yang hilang karena Super Shark Iya. yang mendapatkan 1 poin eliminasi tersebut. Ya itu guiding win mau dipakai, tapi ada bouncing ball. Tabrak. Ketabrak dan dipunish dengan adanya attack speed ya dari Basic sendiri. Dia udah punya corrosion set jadi sangat-sangat enak sekali. Dengan tambahan plus 80 physical attack juga. Dan Gusta dengan Demon Hunter Sword ini sudah mulai jadi. Jadi RQ Akira mereka benar-benar fokus untuk bisa membackup juga gold lane. Dan meskipun tertinggal dari misalnya ya goldnya di atas, tapi tetap item dari Cloud ini bakal berfungsi di late game. Gila zoning out yang dilakukan Tekashi, dia nggak kenal takut bersama dengan Luis. Dua retribution di sound point bersama dengan Vengeance tapi belum bisa menutup bagus pergerakan dan banget. belum ada wall charge lagi kali ini di What? oleh seorang Chicken. Tapi tiba-tiba Mobasin langsung membuat Seigen hilang di depan sana. Di pick off yang dilakukan oleh Thames of Valley membuat dia mendapatkan 1000 gold difference yang bahkan 2 turtle diamankan oleh tim RRQ Akira berhasil belum bisa mengejar ketertinggalan atas The Valley. Wow, ini Super Shark sih benar-benar super ya untuk saat ini. Ya. Dimana Kufranya selalu on point dan kita bisa intip juga. Dimana Grok sekarang sudah secure terhadap 1 buah Heptasis. Ya, dan juga dia bisa build up ke defense, Defense, item, magic ya. defense, Athena Shield misalnya. Tadi nice play banget ya, karena barir yang ditutup juga dimaksimalkan oleh Fat Chicken dengan wild charge. Oke, Electrifying Blitz nampaknya masih belum punya damage yang optimal untuk bisa menumbangkan Fat Chicken, tapi peperangan udah mulai terjadi. Mobasin, where are you going? Masih bisa coba diselamatkan. Dan Super Shark, dia tidak pernah jauh-jauh posisinya. Bisa dibilang seperti kata Aul, dengan adanya posisi Super Shark dan on point dari Tyron Range dan Tyron Revenge-nya, itu yang cukup berbahaya untuk para pemain dari tim RRQ Brazil. Dan bahkan Super Shark kali ini mengkalkulkan dari seorang Big Six yang tidak bisa disentuh sama sekali. Mereka cukup membutuhkan pergerakan dari Tekashi. Langsung ada Aztec karena backline. Luis nggak mau memantapkan diri karena Gusta seperti siswa berprestasi. Objektif gaming Aul. Oke, Gusta menghasta La Vista, 1 outer turret di arah top lane. Ini menjadi objektif yang dimiliki oleh RRQ Akira dan sekarang menuju ke arah outer turret di arah tengah. Tapi lihat Super Shark sudah siap dengan adanya 1 charge dilakukan. Tyrant Revenge tapi bisa didinai pula dengan adanya sebuah Mortal Coil. Ya. Mortal Coil is on point. Fight taken. Gak bisa terlalu dive in, tapi dia hanya melakukan baiting. Watch out for defenses dari backline dan Seigen still survive. Dengan Terror yang telah dimiliki bersama dengan Terror Defense membuat seorang Seigen berhasil selamat. Itu dia gunanya respect dengan adanya 1 buah Purify. Turtle came by UBS Gold dipegang oleh Mobasin. Yap. Mobasin dan kawan-kawan Terror survive. Luis gak bisa menahan sama sekali damage yang diberikan oleh seorang Basic. Damage burst, bahkan Matilda sekeras apapun, gak usah Matilda. Hero apapun, sekeras apapun akan benar-benar langsung dilahap oleh seorang Yes, and Basic. finally ya Turtle Slain by UBS Gold untuk yang ketiga kalinya sekarang didapetin sama The Valley setelah 2 tadi diserahkan kepada RRQ Akira dan sekarang telah ada pertukaran outer turret di arah atas. Ya. Ini menjadi sebuah keuntungan juga, objektivitas yang diambil dan bahkan Mobazen versus King. 1v1 situation di arah tengah dan mereka memilih untuk deny saja mundur satu sama lain. Ya, masih cukup berimbang ya dari Mobazen dan juga King. Tekashi kali ini dengan Glowing One, ada Genius One, ada Arcane Boots, full damage item. Sedangkan Mobazen sudah mengamankan Guardian Helm, lebih tebal. Dan belum ada Athena Shield yang kalau kita lihat di build up oleh pemain-pemain dari The Valley. Lebih ke Radiant Armor terlebih dahulu dan ada Silence Rope dan tidak dijadikan. Ini hanya Silence Rope untuk Fight Chicken. Ada Legion Sword, next item bisa jadi langsung ke Blade of Despair. Oke, berarti di sini dari Mobazennya lebih memilih untuk full defense item nih. Betul. Full defense dengan kekuatan damage yang diberikan oleh para pemain dari tim RRQ Akira. 2.300 gold difference Tekashi. Coba di all out, langsung ada 1 buah Vengeance tapi ternyata nggak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Basic too strong. Mobazen mencoba untuk mendapatkan 1 buah tambahan Basic again. Damage yang sangat besar diberikan dari bottom lane. The Valley mendapatkan 2 poin kill yang mahal. Pemegang retribution dan juga EXP lanernya. Bahkan tidak ada yang bisa menyentuh Basic sedikit pun awal. Kalkulasi yang matang banget sih. Di mana damage dari Basic berhasil untuk menumbangkan Tekashi di arah bottom lane dan bahkan lihat attack speed dari Basic benar-benar membuat 1 inner turret dengan cukup cepat dihancurkan. Ya, ini kekuatan dari Kari ya. Yap. Apalagi tadi Basic baru saja menyelesaikan juga golden staff dia. Dan masa yang dilakukan inisiasi oleh The Valley ini selalu ada Super Shark di depan. Pemain yang bisa memberikan serangan dadakan dan ketika lawannya sudah terkena efek stun, di sanalah Basic bakal bisa memberikan damage dengan sangat-sangat besar sekali. Terlalu kuat The Valley dengan front to back-nya. Mereka masih belum mencoba untuk melakukan flanking.
Mereka belum bisa menuju ke arah backline dari tim The Valley dengan 3.500 gold difference yang mereka miliki. Tapi informasi yang telah diberikan dengan ada Lord yang sudah dipegang oleh Mobazen mengadu objektif Retribution. Apakah mereka berani? Super Shark bermain lebih dalam lagi. Sama dengan Louis di depan sana, para pemain dari tim The Valley. Udah ada satu buah Federers yang dikeluarkan King. Ada satu buah damage yang diberikan tapi dia masih bertahan. Pachika watch out is on point. Blazing Grid memulihkan kembali karena tapi Retribution from The Valley berhasil menambahkan Lord yang pertama. Taken, no more Federers tapi Basic telah mengeluarkan flickernya. Bertahan dengan dia tidak bisa kuat bertahan apa yang dimiliki oleh tim The Valley. Super Shark Mobazen still survive in the top lane kali ini. Tekashi lagi electrifying beats itu dipentokin ke tembok. Dia kena Tyrant Siege dan akhirnya berhenti. Dan akhirnya membuat dari Tekashi pun nggak bisa memberikan damage yang optimal. Dan Pachika sebuah buying time yang bagus banget juga distraktor utama sehingga tadi Lord slain by OBS Gold jatuh ke tangan The Valley. Dan bahkan satu-satunya momen Basic yang bisa menggunakan flickernya tadi dipatahkan oleh Super Shark. Dipatahkan begitu saja. Karena basicnya langsung bisa menuju ke arah belakang. Super Shark benar-benar menutup banget pergerakan dari RRQ Akira untuk bisa ke arah backline now. Yap, dan bahkan sekarang objektif yang begitu banyak bisa didapetin oleh The Valley. Dimana outer turret udah nggak berdiri lagi untuk RRQ Akira dengan adanya Lord. Yang dimana Lord belum enhance, tapi ini akan menjadi satu dorongan dan menjadi player ke-6 untuk The Valley yang harus banget membuat dari RRQ Akira sekarang melakukan posisi defense. Ya, dan jangan lupakan Hun tadi, dia sudah punya brute force juga. Yap. Jadi cukup respect ya. Satu Spin One langsung build item defense. Jadi untuk physical damager semacam Gusta Lagusta, Kingnya, ya ini bakal sulit lah untuk bisa langsung melakukan instant burst. Masih di arah bottom lane, watch out! Turret kali ini, on point. Gusta Lagusta masih bisa bertahan di bottom lane. Tapi invasinya dari The Valley dibalikan kembali keadaan yang dimiliki oleh tim The Valley. Mereka mundur ke arah belakang. 7.000 gold difference. Dengan kehilangan satu buah Pachika dan satu base turret. Itu worth it total. Ya, setuju. Apalagi ini masih Lord yang pertama. Yap. Lord di bawah menit yang ke-12. Yang selalu kita bilang memang dapat base itu sangat-sangat untung sekali. Dan mengintip sedikit lagi ya untuk dari item build-nya Radiant Armor juga berhasil diselesaikan oleh Mobazen. Blade of Despair ada buat Pachika. Tadi ada Brute Force di atas untuk Hun dari RQ Akira. Cloud-nya ini masih tertahan, belum ada mungkin Corrosion yang tidak diselesaikan memang atau sebagai item terakhir, pilihan terakhir. Tapi sudah punya Wind of Nature. Nah, Wind of Nature-nya ini bisa menjadi faktor pembeda kalau memang untuk team fight-nya Gusta Lagusta tidak langsung di pick off. Yap, karena Basic juga udah siap dengan Wind of Nature yang dimiliki. Bahkan Super Shark sudah mulai maju lagi dengan Tyrant's Revenge, tapi memang belum terkena terhadap satu buah objektif yang dituju. Lihat Retribution-nya kali ini gagal berhasil mendapatkan satu buah Purple dan bahkan diamankan oleh tim The Valley kali ini awal. Ya sini dan bahkan lihat Basic yang sekarang dikasih double buff. Ini menjadi hyper carry untuk The Valley. Ini cukup besar pastinya damage apalagi dengan perbedaan net worth dan atribut yang sudah terlihat dan bahkan conceal sudah dilakukan menuju ke arah depan belum diinisiasi berlebih lagi memilih untuk satu base turret di arah tengah hancur begitu saja. Lihat Lane of Dawn become blue kali ini nampaknya para pemain dari tim The Valley langsung fokus menuju ke arah Lord yang kedua yang akan ditangan dari mereka. Pertanyaannya satu, dengan difference gold yang terlalu mahal dan terlalu banyak dari para pemain dari tim The Valley, mampukah mereka melakukan kontes? Mobazen, terlihat posisinya. Mereka harus coba all in terhadap seorang Basic sih. Basic satu-satunya adalah langsung Blazing Grid ke belakang. Watches keluar bersama dengan satu buah Purify dan tidak bisa diselamatkan malah Gusta Lagusta PB. Double kill from Basic, looking for triple kill, tapi shutdown. Watches yang terlambat dari Pachika tidak bisa menyelamatkan seorang Basic. Tim The Valley kali ini berhasil mendapatkan wipeout. Dan sudah bisa dipastikan The Valley berhasil mengamankan game yang pertama. North America from negeri Paman Sam. The Valley mengamankan kemenangan dengan cepat 1-0 now. Yes, banyaknya crowd control dan base-nya terekspos untuk saat ini. The Valley take the game one dengan banyaknya crowd control. Ya. Kufra, Grok, Eve. Dan bahkan Basicnya yang terfokus Free tadi. Yes. Basic difokus, Basic masih bisa dapat 2 dulu, baru dia tumbang. Banyak store skill yang terbuang hanya untuk Basic. Ya. Dan di belakangnya udah ada follow up akhirnya. Bahkan pertama kali yang tumbang di tangan Basic adalah Farsha. Itu berarti ditabrak. Betul, dia ngedes ke depan, terus dia nyari bayangannya nih. Battle mirror animation cloud ada di mana? Kan lagi di depan Blazing Grid. Begitu dia kembali ke belakang, hai ada Basic di belakang. Saya Basic dan let's go, kita duel lagi.
Dan ya bisa dimenangkan oleh The Valley tadi dengan perform yang luar biasa untuk team fight-nya ya. Dan kita selalu bilang bahwa memang yang dicari oleh The Valley adalah bagaimana cara mereka menemukan celah untuk melakukan team fight. Dan team fight-nya tadi rapi banget. Follow up yang masuk masih tersimpan juga ya. Kayaknya turu deh. Maksudnya itu Oh, kali ya. gitu. Iya nggak sih? Kalau Iya nggak bahasa sih? Dia Indonesia? kayak gini turu deh. Kalau bahasa Inggrisnya gimana Ranger Mas? Sleeping bro. Salah dong. Go to sleep.